Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syamati Nabila Fatma, Kusumali Sastra dari semester 3 Fakultas Hukum Universitas Wakancana. Di mana di sini Nabila akan mereview materi dari mata kuliahan, yaitu pada pertemuan ke-11 yang membahas tentang hasil resume buku yang berjudul tentang hukum administrasi negara, dan saya akan mereviewnya. Dan buku yang saya review yaitu berjudul Hukum Administrasi Negara yang ditulis oleh Profesor Dr. Mr. S. Prajudi Atmo Sudirjo. Dan dalam buku ini saya mereview atau meresume pada bab 10 yang membahas tentang hukum administrasi wilayah dan daerah, di mana secara pengertian definisi wilayah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah singkatan dari wilayah administratif, yakni lingkungan kerja dari perangkat pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah. Jadi jelasnya bahwa tugas pemerintahan umum itu dijalankan oleh kepala wilayah. Dan pemerintahan umum adalah pemerintahan yang berintikan penegasan kekuasaan, wibawa dan undang-undang negara secara seutuhnya. Di mana sejak dulu pemerintahan umum ini dijalankan oleh kepala wilayah menurut garis hierarkinya, yaitu mulai dari presiden, terus ke menteri dalam negeri, setelah itu gubernur atau kepala provinsi, setelah itu bupati atau kepala daerah atau kabupaten, selanjutnya ada camat, takhir, dan menteri polisi. Di mana pejabat-pejabat pada garis hierarki ini kepada kepala wilayah atau pemerintahan ini tersebut di atas disebut sebagai pamong praja. Dan secara definisi daerah itu merupakan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 singkatan dari daerah otonom yang berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan yang berhak atau menurut hukum privatnya berwenang menurut hukum publiknya serta berkewajiban mengatur, membuat prinsip, peraturan-peraturan, mengurus administrasi dan manajemen pengelolaan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi jelaslah bahwa menurut pengertian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, daerah ini bukan wilayah, di mana rumah tangga adalah yang dimaksud adalah suatu pengertian atau hukum atau begrip yang itu bukan wilayah. Maksud saya ialah yang perlu yang ditegaskan dan dipahami. Ada beberapa teori yang membahas tentang rumah tangga. Di antaranya yang pertama ada teori rumah tangga atau otonomi formal, yang kedua ada teori rumah tangga atau otonomi substansial, yang ketiga ada teori rumah tangga organik, yang keempat ada teori rumah tangga atau otonomi real. Dan yang kelima ada teori rumah tangga atau otonomi atas kesanggupan nyata. Hukum administrasi wilayah atau saya singkat sebagai HAW, di mana HAW ini adalah yang pertama hukum yang mengatur seluk-beluk dari pemerintahan administrasi wilayah atau hukum administrasi wilayah per heteronom. Dan yang kedua, pengertian kedua, hukum yang dicipta oleh pemerintahan atau administrasi wilayah sendiri atau hukum administrasi wilayah otonom, di mana sumber-sumber utama daripada HAW ini adalah yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 18, yang kedua itu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau ketetapan MPR, yang ketiga itu Undang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, yang kelima yaitu keputusan Presiden, yang keenam peraturan Menteri, terutama peraturan Menteri dalam negeri, di mana HAW ini HAW heteronom ini bersifat struktural dan organisasional fungsional, di mana sumber-sumber utama daripada hukum HAW ini adalah HAW otonom ini adalah peraturan-peraturan dan keputusan gubernur, kepala provinsi, bupati, kepala kabupaten, dan camat, kepala kecamatan. Selanjutnya tentang organisasi wilayah atau organisasi dekonsentral, di mana ada yang disebut dengan pertama pimpinan wilayah, di mana wilayah dipimpin oleh kepala wilayah dan kepala daerah tingkat 1 secara ex officio adalah kepala wilayah provinsi, dan kepala daerah tingkat 2 jabatannya adalah kepala wilayah kabupaten atau kota madya, dan kepala wilayah kota administratif dan kepala wilayah kecamatan yang akan menurut peraturan Menteri dalam negeri pasal 793 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74. Di mana fungsi kepala wilayah yang pertama yaitu wakil pemerintah negara atau penguasa tunggal di bidang pemerintahan, yang kedua sebagai pembina wilayah, yang ketiga sebagai pemerintah wilayah, dan yang keempat sebagai administrator wilayah. Adapun gelar sebutannya yaitu kepala wilayah provinsi disebut gubernur dan untuk kabupaten disebut bupati. Dan yang ketiga kepala wilayah di kota madya disebut sebagai wali kota madya, yang keempat wilayah kota administratif disebut sebagai wali kota, dan yang kelima yaitu kepala wilayah kecamatan disebut dengan camat. Di mana ada yang kedua ada sekretariat wilayah, di mana kepala wilayah dibantu oleh suatu sekretariat wilayah yang dipimpin oleh sekretaris wilayah.
Kalau tadi membahas tentang how, sekarang tentang had, yaitu hukum administrasi daerah, di mana pengertiannya adalah yang pertama, hukum yang mengatur seluk-beluk daripada pemerintahan dan administrasi daerah, atau hukum administrasi daerah heteronom, dan yang kedua yaitu hukum yang dicipta oleh pemerintahan atau administrasi daerah sendiri, atau hukum administrasi daerah otonom. Dimana sumber-sumber utamanya daripada hukum AD ini adalah yang pertama Undang-Undang Dasar 45, tentunya pasal 18, yang kedua ketetapan MPR masih sama, yang ketiga itu undang-undang, khususnya Undang-Undang nomor 5 tahun 74, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima keputusan presiden, yang keenam peraturan menteri, terutama peraturan menteri dalam negeri. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian untuk review resume materi dari buku yang telah saya review. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.